Hey dari Good Morning Leaders. Hari Minggu kita sudah masuk bulan Agustus ya. Sekarang tanggal 2 Agustus. Saya akan sharingkan tentang berpikir sekarang ya. Jadi kita akan memikirkan sesuatu yang berhubungan dengan, atau kita bicarakan sesuatu dengan pola pikir ya. Pola pikir berbisnis. Saya betulin dulu kameranya. That's it. Ya, yaitu tentang pola pikir wanita atau feminin dan yang maskulin ya. Pola pikir wanita dan pola pikir pria. Nah sebetulnya ini pertanyaan cukup ke saya sebetulnya. Pertanyaan ke saya cukup lama saya tanyakan, sudah ada mungkin sebulanan terakhir ketika saya mengcoach beberapa pengusaha, kemudian saya lihat polanya ya, pola-pola dari pertanyaan yang diajukan kepada saya, termasuk pertanyaan saya kepada para pengusaha. Jika kepada pertanyaan yang diajukan kepada saya dari laki-laki, itu biasanya mereka menanyakan tentang pola pikirnya tentang apakah bisa memenangkan pertarungan ataupun kompetisi ya. Misalkan coach saya dengan toko depan, saya dengan perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, apakah saya bisa mendapatkan kesempatan edge ya untuk memenangkan kompetisi. Nah, sedangkan kalau pengusaha wanita atau pemimpin bisnis wanita, bisa saja anak buahnya yang senior tapi wanita gitu ya, eksekutif ya, itu menanyakan tentang cara kerjanya. Coach, cara kerjanya gimana? Langkah pertamanya apa? Langkah keduanya apa? Langkah ketiganya apa? Ya cukup jelas ya. Jadi kalau pengusaha laki-laki biasanya berpikir tentang bagaimana memenangkan sebuah pertandingannya, sedangkan perempuan menanyakan tentang pola pikirnya, bagaimana cara melangkahnya, yaitu 1, 2, 3, 4 step-stepnya. Oke. Nah kemudian saya nggak sengaja membaca sebuah artikel yang menjelaskan bahwa otak laki dan otak perempuan itu berbeda cara kerjanya. Ini semua sudah tahu ya. Jadi men from Mars kalau nggak salah, women from Venus ya kalau nggak salah ya, itu kan buku udah lama sekali. Tapi ketika saya baca artikel ini dan ternyata saya mendapatkan sebuah kenyataan yang berbeda dengan pengalaman saya ketika saya mengcoach, yaitu otak laki-laki itu lebih fokus ke processing. Jadi sequential ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu lebih fokus ke processing ya, lebih banyak ke otak kiri ya, logika, sedang otak kanan kan yang emosi dan seni dan seterusnya. Nah sedangkan otak perempuan itu bekerja sama bersamaan. Jadi ada yang namanya corpus callosum. Corpus callosum itu jembatan yang hubungan antara otak kiri dengan otak kanan. Juga main point ya. Jadi otak wanita itu kanan dan kiri itu bersamaan kerjanya. Dan ini bagus sekali untuk berhubungan yang namanya asimilasi dan networking, net thinking. Jadi berpikir secara bersamaan. Itu kenapa kalau perempuan lebih mudah sekali multitasking, yang laki lebih sulit, seperti kita ketahui. Nah, saya merasa ini jadi aneh karena sebetulnya jauh lebih bagus kalau laki-laki pemimpin bisnis pola pikir pria itu lebih fokus untuk ditanyakan tentang stepnya 1, 2, 3, 4, dan perempuan diminta untuk berpikir tentang sesuatu yang lebih luas, lebih mayor, lebih kompleks. Seperti pertanyaan laki-laki yang kepada saya, pengusaha laki-laki, tentang apakah kita bisa memenangkan kompetisi. Itu sebetulnya pertanyaannya kepada wanita. Nah, saya jadi heran, kenapa kalau dalam coaching, itu pertanyaannya kalau pemimpin wanita tanya kepada saya, itu langkahnya, coach step saya gimana, step 2 gimana. Sedangkan kekuatan dari pola pikir wanita bukan di stepnya, tapi lebih ke arah fokus. Kenapa? Mengapa perusahaan ini bisa sukses? Mengapa kok saya belum bisa memenangkan dan seterusnya? Itu lebih kuat banget. Sedangkan laki-laki seharusnya malah harus di-drill fokus untuk menjelaskan langkah-langkahnya. Ayo Pak, gimana sekarang langkah pertamanya? Dah, kita mau langkah pertamanya ngapain dulu? Langkah keduanya ngapain dulu? Nah, berdasarkan penemuan ini kemudian saya rubah sedikit cara saya menanyakan atau berdiskusi dengan klien kami ketika training dan coaching. Dan ternyata hasilnya menurut saya, ini belum cukup lama saya tes, cukup memuaskan. Jadi ketika saya tanya kepada para pengusaha laki, saya tanya, Pak, gini aja Pak, daripada mikirnya terlalu jauh, wes hari pertama ini kita mau ngapain dulu ya, besok kita mau ngapain, lusa kita mau ngapain, alasannya apa, kemudian harapannya apa, dan seterusnya. Jadi kita fokus ke langkahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan kepada pengusaha wanita, saya akan tanyakan, oke Bu, Kak, tolong pikirkan apa sih yang membuat toko sebelah tuh rame dan apa yang membuat kita belum rame. Nah, setelah saya rubah pertanyaannya, saya rubah tanda kutip PR-nya kita berpikir, itu terjadi sebuah diskusi yang sangat keren banget ya. Jadi para pemimpin laki-laki itu kemudian bisa mulai memformulasikan langkah-langkahnya dengan lebih detail, kemudian mulai berani mengambil langkah step
berani mengambil sebuah kesimpulan sementara, berani ngetes di lapangan, uji, coba dulu wis coach, tak coba ini dulu, kalau udah berhasil nanti coach tak reportin, kalau berhasilnya di mana dan seterusnya. Ya, seperti kita tahu coaching ini kan prosesnya kan imbal balik ya, back and forth ya, tes di lapangan, uji, tes, ukur, uji, tes, ukur, dan seterusnya sampai mendapatkan sebuah pola kerja yang optimal. Sedangkan para pengusaha wanita atau female entrepreneur itu mulai melakukan sebuah yang namanya skenario, bercerita dia. Ya, saya minta, oke Bu, kemarin sudah saya kasihin tugas untuk mengecek apa yang membuat kompetitor lebih laku, konsumennya seperti apa behaviornya, kenapa kita belum atau tidak serame toko sebelah dan seterusnya. Coba create skenario-nya. Nah, ternyata pengusaha wanita ini luar biasa ya, jadi bisa membuat cerita itu panjang, detail, dan nuansanya bagus banget. Dari sana baru kita ambil actionnya. Nah, apa sih yang saya mau sampaikan di vlog kali ini adalah ketika kita, hari ini kan hari Minggu ya, waktunya untuk berpikir. Taking time, gunakan kekuatan utama kita yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi kalau laki-laki, tanya kepada diri Anda untuk berpikir tentang urutan. Ayo kita mulai berpikir. Jadi misalkan saya pengusaha yang berpikir tentang urutan ya. Jadi misalkan, oke, saya akan hari ini saya berpikirkan, oke, apa yang mau saya lakukan pertama kali minggu depan, hari Senin depan ya, apa yang mau saya lakukan dan kenapa itu penting buat saya, apa manfaatnya, apa efeknya. Terus kemudian kalau itu selesai, apa yang berikutnya saya mau lakukan, apa manfaatnya, apa efeknya. Sudah, kalau udah kuat ya 5-6 kali mikir tentang itu, 5-6 langkah step ya udah stop, berhenti, no problem ya. So katakanlah saya seorang pemimpin wanita, maka pertanyaannya bukan apa yang mau saya lakukan, tapi adalah apa yang perlu saya analisa, apa yang perlu saya pertimbangkan, apa yang perlu saya cek, apa yang perlu saya ketahui ya. Ada cerita apa yang belum saya ketahui, kenapa kok itu bisa terjadi, kenapa ini bisa terjadi. Kemudian tugasnya adalah membuat sebuah narasi, sebuah story yang membackup pertanyaan itu. Nah, kemudian kita mulai mikir, oh berarti saya coba tanya sama si A, tanya sama si B, tanya teman saya, coba saya baca ini, baca itu. Nah, tend to be better. Jadi cenderungannya jadi lebih bagus ketika Anda mulai bertanya dengan konsep yang tadi. Kalau laki fokus ke step, wis jalan dulu, kemudian kita lihat apa yang kita bisa lakukan, mulai membuat sebuah navigasi dari arah dari apa yang kita lakukan setiap hari, step by step. Kemudian kalau perempuan, saya minta untuk bercerita, bikin konteksnya dulu, bikin nuansanya dulu, bikin konsepnya dulu, maunya apa, kenapa begini, kenapa begitu. Nah, ini butuh latihan guys, tapi saya sarankan di vlog saya yang singkat ini, Anda mulai melatih diri di hari Minggu ini untuk berpikir, kalau laki berpikir tentang urutan, proses, dan kalau perempuan berpikir tentang narasi, cerita. Kenapa ya kok bisa toko sebelah rame? Kenapa ya toko online sebelah kok bisa lebih bagus? Toko online saya belum bagus. Coba tak cari tahu sih. Coba saya tanya-tanya. Oh, ternyata begini ya, kayak persis kayak orang gosip ya. Kalau teman-teman wanita tahu kalau gosip itu kan kenapa ya yang itu kok bisa dan seterusnya ya. You get my point. Nah, itu kekuatan wanita, tolong dipakai. Kekuatan laki fokus ke langkah 1 2 3 4 dan itu sangat-sangat bagus untuk kita berpikir sehingga hasilnya jadi memuaskan. Kalau kebalik mikirnya, Anda bukan nggak bisa mikir, bisa, tapi cenderung lebih stres dan lebih lama prosesnya. Karena otak kita didesain oleh Yang Maha Kuasa beda ya. Kalau laki lebih banyak ke otak kiri, kalau wanita dua-dua, kiri dan kanan, ada corpus callosum, jembatan yang kemudian mengintegrasikan keduanya. Semoga bermanfaat, happy thinking guys, sampai besok, sampai Senin. I hope to see you tomorrow, better and bigger. Bye-bye. Thank you.